kurung siku 5. 5. Enggak. Bukan, enggak usah pakai kali. 5, terus 5 lagi. Sama dengan kurung kurawal. Kurung kurawal lagi. Ya, coba filemu bukaan, Dek. File yang mana? Yang tadi, yang PDF aja. Lakukan inisialisasi pada matrik. Jika merupakan friend, jika merupakan teman maka 1. Jika bukan teman maka 0. Ya. PDF tadi lah, PDF. Contohnya ya, kalau 1 itu ada bintangnya, berarti ini yang 0, ya 0, 1, 0, 1, 1. Dek, di tadi baris yang ya 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Bukan. Ulangi ya, 0, 1, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1, 1. Udah. Kan sampai 5 toh. Oh, ini Bu. Wes. Paham nggak ini? Kenapa kok seperti ini? Nggak paham, Bu. Saya belum paham, Bu. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi kalau 1 itu ada tanda bintang, itu berarti teman. Kalau 0 berarti bukan teman. Jadi contohnya, cara membacanya, coba. Adik dibuka, Adik. Dibesarkan. Nah, terus dibesarkan, Adik. Ya, jadi coba dilihat baris yang ke-0. Baris yang ke-0 itu contohnya 01 itu teman ya. Benar, 01 kan teman. 01 teman berarti 10 kan sama ya. Jadi 01. 01 itu teman. Kalau 10 itu juga teman. Ya kan, misalkan siapa ini Jovan ambek Faik kan teman. Berarti Faik sama Jovan juga teman. Jadi dibolak-balik. Jadi 0, 1, 2, 3 itu anggap orang. Ya, jadi 0. Misalnya Jovan sama Faik kan teman. Berarti nanti Faik itu nomor 1 kalau Jovan 0. Faik yang nomor 1 ini juga temannya Jovan. Jadi kalau satu pasang itu ditandai 2 berarti ya. Paham nih? Nah, kita baca baris yang ke-0. Baris yang ke-0 mana? Ini, Bu. Berarti coba baris yang ke-0 kolom 0 ini teman apa enggak? Enggak, Bu. Ya, berarti 0. Terus sebelahnya 1. Iya, Bu. Sebelahnya lagi? Enggak, Bu. Sebelahnya lagi? Iya, Bu. 1. Sebelahnya lagi? 1. Paham Ini ya? yang membedakan gimana, Bu ya? Yang membedakan antara baris sama kolomnya ini. Nah, ini coba lihat di codingmu. Jadi ditunjuk di kurung rawal itu sampai kurung rawal tutup. Yang dalam. Ya itu 0, 1, 0, 1, 1 itu baris yang ke-0. Kalau baris yang ke-1 gimana? 0, 1, 1. Sebutkan. Baris ke-1 berarti
Ya, sebutkan dulu, sebutkan. Sebentar Bu, sebentar Bu. 10101. Ulangi. 10101. Kamu mau jawabannya? Jawaban apa Raihan? Raihan Bu itu Bu. Saya, Bu. Raihan. Oh, berarti satu itu ada ya, Bu ya, maksudnya ya. Yang bintang itu 1. Oh, iya, Berarti yang ya, baris ke 1, baris ke 1, berarti 1. Sebelahnya kan 0. Sebelahnya lagi 1. Sebelahnya lagi 0. Sebelahnya lagi 1. Nah, sekarang cara nulisnya di inisialisasi gimana? Coba. 0101. Kurung tutup yang dalam. Iya. Bukan di situ. Lagi. Kanan ke kanan. Koma. Ya, itu di copy di yang kurung dalam itu di copy. Ya, itu di enter. Kan kurung bukanya juga di enter. Itu enteren yang kurung bukanya enteren. Ya, terus di tap. Nah, luruskan dengan wis nulis so. 10. Yang ada spasi-spasinya tolong ditutup itu Dek. Sebenarnya nggak apa-apa ya, untuk spasi ya, cuman biar rapi aja. Samakan, ada spasinya apa enggak? Disamakan. Gini Bu. Coba 111 Jov. Ya, benar. Kalau masalah ingin dirapikan apa enggak, itu enggak apa-apa. Sebenarnya kayak gini juga enggak apa-apa. Ya wis, ayo. Ya wis. Dilihat sendiri ya. Coba dibantu sama teman-temannya yang baris kedua gimana gitu. Nol 10000. Kebanyakan. 33.
Ya, silakan dilanjutkan. Topan. Ya, harus ketiga, tolong. Ya, dengan mahasiswa yang lain ya. Pani Jabat, kenapa? Iya, Bu. Ya, dengan mahasiswa yang lain.
Tolong dibantu jawaban ya. Itu 10001, Van. 1001. 0001. Iya. Satu 1101 01 0. Terus output string. Bener tadi deh, bener tadi. Ya yes, nggak apa-apa. Titik koma. Terus output matriknya tolong di copy. Ngopi aja, ngopi. Yang tadi loh, Jof. Pengen Ibu. Ya. Dari baris 24. Mainnya mana? Bukan. Halo? Iya, Bu. Kasih in main itu loh, Jof. Di bawah Kasih Jof. fungsi utama. In main. Buat baris lagi yang baru. Bawah aja, ke bawah. Yang ini di enter. Di bawahnya output matrik itu, Jof. Kasih in main. Bawah lagi, ke bawah. Baris saya. Bukan di situ. Ke bawah. Terus baris 22. INT. Main. Burung buka. Burung kurawa. Output matrix. Buka. Kan nggak pakai petik ya, nggak pakai petik. Oh. Kalau gini gimana? Parameternya gimana? Tolong dibantu temennya. Itu apa? Nama matriknya apa? Sekolata. Cara manggilnya gimana? Yuk. Nama matrik sama baris ya.
Friends. Nama matriknya. Tapi nggak pakai INT. Nggak usah itu. Langsung friends. Yang di kotak apa dalam kurungnya itu hapus yang kurung buku itu. Ya, itu kamu hapus semua yang mulai dari X itu. Ya, hapus ya. Nggak usah X. Nggak usah. Friends gitu. Koma. Ada koma. DR kolom atau baris kolom ya? 5,5. Oh, titik koma. Kan? Jalan kan? itu kan nggak usah di output di. Oh ini dek. Ini dek. Berapa itu? Itu tuh di itu 10 X-nya 55 aja. Coba sih jalankan lagi. Itu yang di inline job kebanyakan. Oh ya. Kurang koma. Ada yang koma. Sik. Ke atas. Baris ini 66, baris 6. Bukan itu. Loh, Baris 6. 0,1 Baris 6-nya ada komanya ada yang hilang. ya itu koma. Loh, kok tambah dihilangi komanya? Yang nomor Koma itu koma. Nah, bawahnya lagi. Nah, ya. Bawahnya lagi. Ya sih, perhatikan. Ini tuh di main. Itu tuh. Halo. Kamu kebanyakan. Itu tuh di main. Kebanyakan. Scroll bawah. Enggak. Betul. Nah, itu 26. kamu hapus. Baris 26. 26 dihapus. Ya. Terus dibaca yang poin 2, Dek. Baca yang poin 2. Tuliskan beberapa kode untuk menghitung beberapa pasang teman yang terwakili dalam lari. Perhatikan bahwa masing-masing pasangan pertemanan muncul 2 kali dalam lari. Jadi pada contoh di atas ada 6 pasang teman.
Ya maksudnya apa? Dijelaskan. Maksudnya apa? Saya bisa jelaskan enggak? Berarti disuruh apa? Nyari? Agak dibesarkan deh. Agak besar. Suaranya kurang keras. Betul. Berarti bintangnya ada berapa itu di situ? Ya, bintangnya di PDF. Coba PDF deh. PDF deh. 12, Bu. PDF. Halo Jovan, PDF-nya Jovan. Iya, Bu. PDF. Hitung ada berapa bintang? 12, Bu. 12. Nah, berarti 12. Setiap pasang itu 2 bintang ya. Jadi misalkan di situ 2, 1, 2. Jadi orang 2 sama orang 1 kan teman. Nah, itu yang dikasih bintang. Coba tunjukin 2 sama 1, tunjukin deh. 2 sama 1 tunjukin. Ini, Bu. Ya, tunjukin bintangi. 2 sama 1 tunjukin bintangi. 2 sama 1. Yang mana? 2 sama 1 itu dari kolom apa baris? Barisnya 2. Oh, baris 2. Ini, Bu. Ya. Ya, secara kursor. Baris 21. Kursormu taruh situ. Kursormu. 21. Kursormu taruh situ. Taruh bintangi. Ya, itu ya. Jadi 21. Taruh bintangnya. Terus sekarang 21 orang 2 sama orang 1 ya. Itu. Berarti kan berteman. Berarti kan juga ditandai orang 1 dengan orang 2. Mana orang 1 dengan orang 2? Ini, Bu. Ya, jadi satu pasang itu 2 bintang. Itu ada 12 bintang. Berarti ada berapa pasang? 6, Bu. 6. Ya, sekarang bikin code apa? Yang bikin code ini ya. Bikin code untuk menampilkan pasangan teman. Teman ada 6 pasang. Coba itu deh, bikin matrik B dulu. Di baris 9. Integer M apa TMP T sembarang sih variabelnya sih T kecil E kenapa pakai koma dek re Oh, iya. Tems Oh. terserah wis nama variabelnya apa wis tem nggak pakai S rapikan namanya itu tem
Dek, dek bukan gitu dek. Terus hapus kiri terus. Terus hapus kiri. Terus. Oh, ya 55. Fungsiku 55. Koma. Ya. Terus void output matrix tolong di copy. Ya diganti copy. Dirapikan dulu itu yang void. Void di tab kiri. Ya, namanya copy matrix. Ya itu sampingnya Y. Integer X sama integer Y. Integer X sama integer Y. BRS sama kolomnya dihapus saya. X-nya itu matriks deh, X-nya itu matriks. Gimana Bu? Integer X matriks sama integer Y matriks. Tidak, tolong benerkan deh parameternya integer X matriks sama integer Y matriks, tolong deh. Itu kamu jadiin indeks. Oh, gitu kan. X sama Y. X-nya kasih siku. X-nya sudah itu tinggal Y aja. Oh iya Bu. Ya hapus saya yang X-nya itu. Sama integernya. Nah, betul. Pakai titik koma, terus titik koma. Titik koma deh, ada titik komanya itu. Ini Bu. Titik komanya dihapus. Ya, ke bawah. Bawah. Nggak usah ngomong. Terus ke bawah. Hop. Baris 20 dihapus. Ya, baris 18 dihapus. Turun berawal. YIJ Koma Bu. YIJ sama dengan XIJ.
sama dengan XIJ. Koma. Coba baris 14 yang BR itu diganti 5 deh. Ya diganti 5, terus yang KL diganti 5. Itu titik koma itu. Yang baris 18. Bawah. Paham ya? Kenapa? Kalau gini ya, jadi gini. Matrik yang asli itu matrik Friends. Nanti matrik Friends itu dikopikan ke M. Namanya sembarang sih. Jadi matrik yang asli itu kan namanya Friends. Terus dikopikan ke TEM. Tujuannya apa? Tujuannya itu nanti, misalkan ya, 2 sama 1 kan friend. 2 sama 1 friend. Berarti yang 1, 2 itu, 2 sama 1 friends, berarti yang 1 sama 2 itu di set 0. Paham ya? Paham nggak? Jadi misalkan 2 sama 1 kan 1. Berarti dihitung 1. Hitung 1 ya. Tapi yang 1, 2 itu kan 1. Tapi yang 21 itu kan juga 1. Jadi yang 21 di set 0. Ya. Di set 0. Jadi yang array yang bantuan tadi itu yang dirubah, yang array aslinya tetap. Paham sampai sini? Iya Bu, paham Bu. Terus saiki void integer apa namanya, sebarang wis menghitung teman friends. Some friends. Some friends. F-nya besar ya. Biasanya S-nya kecil. Biasanya metode itu depannya kecil, terus some friends. Kata berikutnya itu besar. Nggak usah spasi. Apa kan? Kurung kurawal. Kurang itu dulu. Parameternya di copy yang X. Ngopi aja, ingin cepet ngopi. 1 aja, 1. 1. Enggak, tolong dibetulkan itu. Siapa temannya? Tolong diberitahu. Scroll bawah aja. Itu nggak usah titik koma. Kurung kurawal. Ya, for-nya itu di copy, for baris berapa itu?
Baris 13 sampai 20. Ya. Cek. Ya, dihapus itu, Dek. Yang 30 tolong dihapus. If X, IJ kurang apanya yo? Itu kamu kasih kurung buka dulu di sebelahnya. Ya di situ. If sama dengan Sama dengan 2 kali itu. Membandingkan. Sama dengan lagi. Sama dengan. Enggak. Sama dengan. Ya. Satu. Gimana, Bu? Satu. Nolnya kamu ganti 1. Kurung awal buka. Tutup dulu itu. Kamu kasih kurung tutup dulu. Setelah 1. Nah, ya. Jadi jika 1 maka pair plus pair. Gimana, Bu? Pair. Print gabung. Kan barang wis pair itu loh, pasangan loh apa? Pair apa? Iya. Pasang. Tulisannya bahasa Inggrisnya kan pair ya. Iya, PAIR. PAIR ya, PAIR. Iya. Pair. Sembarang wis tulisan pair. Bener pair. PAE. Plus Nggak pakai E. Nah, Ini enggak pakai. Kalian bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris Defense kan sampai tingkat berapa ya nantinya? Sampai level sampai plus 3 koma. Plus. Ya, berarti ini ya. Terus berarti yang enter. XJI. Jadi yang JI-nya dinolkan aja biar nolkan biar nggak kehitung sama dengan 0. Sama dengan 0. Satu aja, Jo. Itu ngisi nilai, jadi sama dengannya cuma 1. Nggak usah kurung. Nggak usah kurung tutup. Titik koma, kamu ganti titik koma. Terus di print F dicetak. Print F. Kurung buka. Friends, pakai S ya, nggak pakai S. Titik 2. Kurung buka. Sende.
D. Persen. Kurung buka. Dek, minta tolong, Dek. Persen D, koma, persen D. Bisa dibantu ya, koma. Iki cara nulisnya minta tolong siapa? Iya, Bu. Temennya ini, persen kurung buka, persen D, persen. Jadi kurung buka, persen D, koma, persen D, kurung tutup, Iya. koma, IJ. Iya, Bu, siap. IJ-nya enggak indeks. Ya, IJ-nya ini. Tapi nggak pakai depannya persen, nggak pakai petik ya, nggak pakai. Ya, itu salah jawab. Gini. Oke, kamu hapus. Betul. Apa? Kurung awalnya kamu hapus. Setelah yang sebelum itu. Nah. Nggak apa-apa dikasih aja, nggak apa-apa dikasih aja. Oh, iya sih. Terus setelah D itu kurung tutup. Setelah D. Petik. Oh, iya, petik. Lupa. Betul, tutup dulu. Ya, terus petik. Setelah tutup, kamu kasih petik. Koma. I. Koma. J. Kurung tutup. Dan titik koma. Terus deklarasi pair sama dengan 0 ya, tak tolong ya. Iya. Titik koma ya, Jof. Pair sama di atas apa I, J, nggak di situ. bukan di situ deh, bukan di situ. Yang atas baris 25. Nah, ya itu. Sebelahnya J kamu kasih koma. Air sama dengan 0. Jalankan. Belum main. Ya. Enter copy matrix. Friends. Koma. Perannya pakai S ya. Matem. Koma. Di luarnya tuh titik koma. Terus sum. Oh iya. Sum. Tadi ada returnnya ya, Dek. Ada returnnya. Halo, ada returnnya. Pair. Dek, minta tolong, Dek. Return pair. Itu apa? Yang tadi yang sum. Nggak usah pakai return, Dek. Nggak usah pakai return void aja. Terus itu tuh. Depannya sum friend itu tolong diganti void. Terus ke bawah di baris berapa itu? Baris itu 39.
print F jumlah sama dengan pair. Tolong Dek. Kurung biasa, Jo. Kurung buka biasa. Oh iya. Iya. Minum dulu, Jo. Gak apa-apa. Oke. Minum dulu ya. Dehidrasi kasihan, Bu. Soalnya kemarin sampai kemarin kan sampai kita kalau nggak bisa. Kemarin kan kita besok sehari lagi sama Mita, terus langsung Mita nggak ada. Sandi, Pakai buka kurung apa enggak, Bu? Sandi, Persen D. baris, /N. koma, akhir, Koma di luar petik. Koma. Komanya Akhir. di luar petik. Ya di luar petik, komanya. Terus pair. Petiknya setelah N sebelum koma. Petik yang belakang. Nah, Koma. Ada titik koma. Ya, udah ke bawah. Some friend ya, some friend. Itu ada. Friends. Ya, sudah. Dan kan? Oh, itu some friends pakai S. Minum dulu sih aja. Ya, kasih pindah baris deh. Kasih pindah baris yang print F. Yang mana, Bu? Ke atas. Ya itu tuh. Baris 34. Kasih pindah baris. Setelah di luar korong. Ya, enggak tadi. Nah ya. Gitu. /N. Ya, bisa ya. Tadi caranya pertama 01 ya. Pertama itu 01 berarti yang 10 itu dinolkan. Paham ya? Iya, Bu. Kan 01 kan pertama 1. Berarti pairnya kita tambah 1 ya. Pairnya kan kita tambah 1 berarti. Terus habis itu 1 nolnya berarti diganti 0. Terus berikutnya 03. Pairnya kan jadi 2. Berarti 3 nolnya kita jadikan 0. Yang kita rubah jadi 0 itu yang 10-nya itu. Jadi yang data aslinya enggak ini. Masih ada data aslinya. Paham ya, Dek? Gitu. Iya, Bu, sedikit paham, Bu. Sekarang soal yang nomor 2 itu. Soal berikutnya soal nomor 3. PDF-mu, Dek. Saya belum baca ya. Iya, Bu, Keluar, sebentar, Bu. Mau ke belakang dulu, Bu. Ya. Ya enggak apa. Minum sih. Ya minum. Ini 1 hari bersama jawaban ini. 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 1 hari be
Ya, kalau tatap muka nggak apa-apa bawa minum tak Bu? Kenapa? Kalau Kalau tatap muka di lab, muka minum nggak apa-apa di lab. Minum ya lek minum nggak apa-apa lah. Tapi lek makan nggak boleh di lab. Paham ya, Dek? ya lumayan Lek enak. tatap muka di kampus ya. Kalau di lab nggak boleh makan di lab. Ya Bu. Nggak boleh makan di lab. Jadi kalau mau makan misalkan kadang-kadang kan mahasiswa biasanya kan sebelum misalkan masuk jam 8 ya, tapi biasanya dosennya datangnya jam 8:04 gitu, jam 8 mahasiswa makan dulu, tapi makan di luar lab, jadi makan di depannya lab gitu. Kalau sudah ya masuk. Terus kayak makan bungkus permen ya nggak boleh dibuang di lab, jadi harus disimpan sendiri. Ada tong sampah kok di situ juga. Urung ngono Jof. Terus itu ya biasanya kalau praktikum jam 2 sampai setengah 5 itu ya. Ya. Kalau masuk lab praktikum jam 2 kan sampai setengah 5 biasanya. Iya Bu. Kalau di lab itu biasanya sholatnya ya setengah 5 itu, Dek. Paham ya? Berarti selesai matkul berarti Bu. Iya, jadi biasanya itu kalau kalian kan praktikum jam 2 sampai setengah 5, itu biasanya sholatnya baru setelah setengah 5 itu. Jadi sebenarnya pada saat praktikum itu biasanya mahasiswa ngerjakan ya, untuk mata kuliah tertentu itu mahasiswa full di lab. Biasanya kalau mau ke belakang ya hanya ke belakang aja. Tapi kalau sholat itu biasanya maksudnya kalau dosennya boleh ya nggak apa-apa. Tapi biasanya rata-rata kalau saya ngajar itu biasanya sholatnya setengah 5 kalau saya ngajar. Kalau saya ngajar ya. Yep. Istilahnya default ya, tahu ya default, jadi default itu kebiasaan. Ya, kebiasaan itu kalau jam 2 sampai setengah 5 itu sholatnya ya setengah 5. Tapi nanti bisa ditanyakan ke dosen yang bersangkutan ya. Karena bisa jadi mahasiswa setelah sholat itu nggak balik-balik. Ke kantin Bu, maem. Nggak boleh. Jadi pada saat praktikum itu, jadi mahasiswa itu jam 2 itu sudah siap ya di lab ya. Misalkan kan praktikumnya kan praktikum itu setengah 11 sampai jam 1 ya. Jam setengah 11 sampai misalkan gini ya, kalian jam 8 sampai setengah 11. Terus setengah 11 sampai jam 1. Itu pagi itu harus makan loh. Karena makan siangnya kalian itu jam 1. Paham ya, Dek ya? Ya Bu, paham Bu. Keluar lab itu benar-benar jam 1. Standar kok Bu sama sekolah-sekolah lain Bu. Loh, kalau di sekolah lain nggak jam 12 tak makannya itu. Iya Bu. Habis sholat Bu. Ya biasanya lek istirahatnya jam 12, ini istirahatnya jam 1. Jadi kalian misalkan pagi harus sarapan, pagi itu sebelum masuk lab itu sarapan. Karena kalau praktikumnya sampai misalkan jam 8 sampai jam 1, misalkan udah kuliah terus ya biasanya full sampai jam 1. Jadi baru makan jam 1. Paham ya maksudnya? Kalau jam 2 sampai jam setengah 5 biasanya sholatnya setengah 5. Enggak apa-apa ya Bu ya. Soalnya Apa? Di lab kan ini Bu. Di lab kan dingin ya Bu ya. Yo AC-nya yo lek dingin ya besarkan gitu loh, Dek. Tapi ya, dengan adanya AC itu enak. Takutnya kedinginan Bu, kan lama Bu. Sampai setengah 5. Enggak, ya misalkan lek dingin ya besarkan. Dipanaskan. Ya, terus apa meneng? Ya minta izin aja, suruh minta izin untuk besarkan AC. Terus habis itu apa lagi ya?
Itu Bu, Kemudian kalau pakai jas lab ya, pakai jas lab. iya, Lab itu pakai jas lab. Bu, nanti kalau offline kita mulai konsep pemrograman tetap mulai jam 12:30 atau dari jam 8, Bu? Kayaknya offline-nya nggak tahu ya. Kalau semester ganjil ini tetap online. Ini kan Soalnya semester dari ganjil. kenapa, Bu? Nggak tahu lah semester genap. Nggak tahu semester genap itu masuk apa nggak, saya belum tahu. Kalau semester ganjil masih online. Soalnya iya, Bu. Ya, semester gasal itu mulai September. Kalau semester ganjil itu mulai Maret. Ibu, Soalnya dari Kemendikbud Semester genap itu mulai Maret. Apa? Soalnya dari Kemendikbud itu UASnya Januari online apa offline, Bu? Sebentar. Ya, Pak, dari Kemendikbud itu Januari ya. Iya, Bu, sudah Tapi diperbolehkan. biasanya langsung itu genap itu Maret, nggak salah. Tapi saya nggak tahu, ngikuti aja nanti apa? Ikuti pengumuman dari Pens. Itu kan untuk teknisnya kan nggak salah teknisnya itu diserahkan ke masing-masing sekolah ya. Ya, Bu. Kalau Iya, nggak salah. benar, Bu. Jadi maksudnya gini, saya itu gini, jadi misalkan ini anak saya kan kelas 3. Anak saya kelas 3 SMA, Dik. 3. Jadi Laki apa 3 SMA, perempuan, Bu? kelas 3. Perempuan. Kelas 3 Alhamdulillah. SMA. Kelas 3 SMA terus Arvia. jadi masuk. Yang dimasukkan hanya kelas 3. Terus itu apa? Yang masuk hanya separuh kelas. Terus seminggu hanya masuk 2 hari aja. Paham ya? Jadi yang dimasukkan itu cuma kelas 3. Yang dimasukkan cuma kelas 3. Saya tanya anaknya kelas 3. Terus habis itu yang masuk hanya separuh kelas, kapasitasnya separuh kelas, sama ini seminggu hanya 2 kali tok. Yang sekarang ini ya, anak saya sudah masuk. Sekarang ini sudah masuk. Cuma seminggu 2 kali. Terus nggak pakai seragam. Itu yang SMA ya, Bu? Ya, nggak pakai seragam. Kalau yang semester ini masih online ya. Kemungkinan Januari itu sudah UTS di sudah UAS. Wow. Jadi untuk periode genap itu sekitar Maret. Jadi kemungkinan ya kalian nanti, misal saya nggak tahu ya, kemungkinan ya sekitar Maret ya, kemungkinan. Si lama. Kalau UAS-nya itu kapan, Bu? UAS sekarang minggu keberapa? Sekarang 11, Bu. Saya juga lupa. Ya, ke-11, Bu, ke-11. Sekarang minggu ke-11 ya di sini. Minggu ke-11. Jadi UAS-nya itu setelah minggu ke-16. Hitung 5 minggu. setelah minggu ke-16. Sekarang 11 ya. Iya, Bu, berarti benar bulan Januari berarti, Bu. Apanya? Bu, UAS-nya. Bu Yuli, mau tanya, Bu. Apa deh? Anak jenengan itu berapa, Bu? Ada apa deh? Enggak juga ya, Bu. Curiga. Ada apa? Enggak, ya BS atau 3. Modus bu dia bu. Bahkan dia Modus Ibu sama Arfi Jajang, Bu. Baru. enggak. Waduh, Ya, hati-hati sama Arfian bu.
Enggak, Ayo coba fitnah kok, Bu. Semua fitnah, Bu. coba lanjut. Iya, lek bertanya kan apa tujuannya, iya kan? Nah, Coba lanjut. Enggak, tujuannya Bu itu Bu. Mungkin Hati-hati bisa aja Bu. sharing-sharing katanya. Baramus karmus. Oh iya, terus kalau itu ya, saya nggak tahu di sini ada anaknya dosen apa enggak ya? Lek misal aku tertarik kan, yo harus deketin orang tuanya dulu toh. Iya. Loh. Parah. Ini biasanya ada anaknya dosen ya. Parah. Halo. Kelas ini ada anaknya dosen apa enggak ya? Tidak ada. Enggak ada. Enggak. Aman Bu, Anaknya aman. dosen pens. Anaknya dosen Aman, Bu. pens. Nggak Ada Bu, nggak? Aman. Enggak Kalau ada. aman Bu, tidak ada Bu. Nggak ada ya, bener ya? Kenapa Bu kalau ada? Aman. Soalnya nanti ya nggak apa-apa. Kalau ada kan berarti kan ada pengawasnya. Tahu ya? Apa ya ngono kasih Oh iya terus. Bang. Arfian NRP 4 Bu. Iya, bener. Anaknya dosen lah ya. Dosen pens deh. Wah, itu Brian, saya. Brian. Ada Andrian ini, Andrian Fatwa ini. Andrian aja. Ya, Andrian. Andrian, bener. Ini tak Andrian Fatwa ini. Andrian Bukan Bu, bukan Bu. Aman berarti ya, aman di sini ya. Tidak ada sama sekali nggak Bu. Iya Bu. Iya bener itu kalau biasanya kalau ngajar itu saya tanya-tanya ini ada main dosen apa enggak? Kalau di kelas ini tidak ada Bu. Universal Bu. Enggak, yang ini paham apa enggak sampai sini? Alhamdulillah dikit Alhamdulillah iya. paham, Bu. Butuh latihan lagi. Anak saya kelas ini yang perempuan ini kelas 3 ya sekarang ya. Kalau nggak keterima kan makanya ke informatika ITS kan. Iya. Kan itu nilainya tinggi deh ya. Informatika ITS kan. Iya Bu. Iya Bu. Iya, Bu. Grade-nya paling tinggi di tes informatika. Ya. Kenapa nggak dipen saja, Bu? Nah, ya kalau misalkan nggak Jangan, Bu, kalau ada misalkan Arfian, di Bu. ITS Jangan Bu, ada Arfian. Jangan Bu. Arfian modus. kalau misalkan nggak keterima di Satunya lagi. kalau nggak keterima di informatika ya berarti masuk pens. Soalnya informatika ITS mandirinya tuh 75 juta, Dik. Subhanallah. Tahu nggak mandirinya Agak ITS mahal. itu? Iya Bu. Mahal Bu. 5 juta, Bu. Mandirinya Yang ITS namanya itu mandiri itu selalu mahal, Bu. mandirinya ITS itu 75 Minimal Bu itu Bu tapi Bu. ya minimal, tapi tetap pakai nilai ini ya, pakai nilai apa? Raport Bu, raport. Pakai nilai apa ya kemarin ya? Pakai nilai Dulu kan SBMPTN kan dulu kan. Iya. Pakai anak. Kenapa kok Ya. nilai UTBK gitu Bu? Ya pakai nilai UTBK kan kemarin itu kan. Cuman kalau kayaknya kalau misalkan nggak diterima ya masuk pen aja. Ya Bu, biar Arfian kenal. Nanti saya kenalkan ya. Ayo Arfian. Astagfirullah. Lampu hijau Arfian. Iya, Bu. Ada di sana. Sudah dikasih loh. Bu katanya Arfian itu Wow. idenya anaknya jenengan Bu. Bicara sopo ngawur ya. Berat Arfian ini. Alter. Terus yang lainnya, Bu, satunya. Semangat. Ditakoni kabeh. Iya, Rek. Jovan lanjut Jovan. Iya, lanjut aja. Ibu ini nggak Jadi kalau yang ini sudah paham. Oh. Tapi di Paham. pens itu nggak ada uang gedungnya deh ya. Ya nggak ada. Jadi menurut saya paling murah sendiri menurut saya. Iya Bu. Terus itu apa fasilitas labnya itu bagus. Catnya warna apa, Bu? Apa? Catnya. Putih. Labnya belum tahu ya kalian ya. Belum. Belum, Bu. Jadi itu sekarang saya mau cerita ini ya sistem pendidikan di Politeknik sama di ITS kan beda kan. Politeknik Politeknik kan ada Politeknik Malang, ada Politeknik Bandung. Jadi Politeknik itu punya sistem pendidikan yang jadi kalau sistemnya sistem paket. Kalau di ITS itu sistem SKS.
Jadi milik KRS sendiri ya Bu ya? Boleh sendiri, tapi kalau kalian tuh sistem paket ya, jadi semester ini ya cuman hati-hati ya, kalian kena NSP ya, hati-hati bener kena NSP. Kalau bisa NSP? jangan sampai kena NSP ya Dek. Iya Bu. NSP itu maksudnya bagaimana, Bu? NSP tuh gini, kalian kan sudah dijelaskan ya NSP, mungkin secara teknis kalian nggak paham. Jadi NSP misalkan semoga enggak, misalkan contohnya mata kuliah saya ada yang nggak lulus itu biasanya kalau saya sih ya nggak ngumpulkan tugas banyak gitu, ya banyak maksudnya banyak ya. Kalau 1-2 itu biasanya gila, tapi kalau banyak sekali itu wis paham ya, misalkan dari 10 tugas kalian nggak ngumpulkan 5 tugas kan banyak itu ya. Iya Bu. Nggak ada kan? Ada Bu. Ada. Tidak ada, Bu. Ya, Benar. ya benar, maksudnya ya maksudnya jangan sampai jadi kalau kalian biasanya kalau teori berarti nilai UTS UAS kalian tuh kurang sekali, jadi dapat nilai di kalian kena UP kan, nilainya masih di bawah C, kalian NSP. Kalau teori itu kalian nilai UTS UAS-nya itu kurang ya, jadi nilainya di bawah C, terus kena UP di UP dulu baru masih tetap dapat bawahnya C. Berarti kalian kena NSP. Kena NSP itu, NSP-nya itu di semester berikutnya. Tapi bisa jadi dosen pengampunya itu beda. Misalkan saya yang ngajar, kemudian ada yang kena NSP, itu bisa jadi dosen NSP-nya itu beda dengan bukan saya. NSP itu sendiri, biasanya ya sendirian ya, paham ya dia? Sendirian itu maksudnya ya 2 orang. Kalau yang nggak lulus 2 orang ya 2 orang, kalau nggak lulus 1 orang bisa. Durasi NSP berapa lama? 1 semester juga? Enggak, durasi NSP cuman di minggu-minggu awal semester berikutnya. Oh iya Bu. Dan sebaiknya jangan, karena itu biasanya mahasiswa kan karena cuma 1 orang 2 orang, jadi kadang itu kan ada tugas-tugas NSP ya, makanya kan ya cuma 2 orang itu aja atau 1 orang itu aja kan, jadi kadang agak gimana yang mengikuti NSP itu, paham ya? Kalau kuliah bareng gini kan enak. Iya benar Bu. Nah kalau NSP gak lulus, berarti kalian masa depan itu gitu loh, paham ya? Iya Bu. Iya Bu. Diusahakan untuk semua mata kuliah itu kalian lulus walaupun C. Kemudian tidak ada mengulang ya, kalau misalnya dapat C saya mau mengulang nggak bisa karena sistemnya paket. Paham ya dia? Ya Bu. Oh iya Bu, paham. Kayak itu ya seperti itu ya, jam ini sampai jam ini seperti itu. Dan praktikumnya biasanya dengan dosen, tapi kalau ITS itu praktikumnya dengan kakak kelas. Asisten dosen biasanya. Ya asisten dosen. Ya setiap kalau berdasarkan pengalaman saya sih, kalau di Politeknik itu lebih dibimbing mulai dari awal, terutama itu lebih dibimbing. Nah, terus kalau yang ngajar asisten dosennya ngapain Bu? Enggak, memang gitu sistemnya, sistem. Jadi kampunya memang dosen, itu dikasih tugas, terus demo ke asdos. Setiap sistem itu ini ada plus minusnya ya. Jadi kalau di ITS itu ya, contohnya di ITS itu lebih mandiri kalau kita belajar.
paham ya, lebih mandiri. Mulai dari awal juga mandiri biasanya. Ya, sistem itu pasti ada plus minusnya ya. Kalau seperti ini semester kan kalian dibimbing ya. Nanti semester berikutnya coba kalian bisa nggak hanya menggantungkan dari perkuliahan ya, tapi bisa ikut misalkan ya workshop di selain di PENS ya, mesti paham ya. Misalkan anak kakak kelas memberikan workshop ya kalian ikut. Jadi kalian meningkatkan skill kemampuan kalian itu juga di luar ya, di luarnya kampus juga ikut. Paham ya, Dek? Iya, Bu, paham, Bu. Ya, jadi intinya di sini itu kan pertama dibimbing. Tapi usahakan kalian juga meningkatkan dirinya dengan mengikuti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan skill kalian itu di bidang IT, mengikuti berbagai kegiatan yang disediakan oleh berbagai pihak, contohnya oleh Hima kelas itu kan dengan acara workshop, kemudian workshop yang di luar kampus. Ini mengenai skill di bidang IT ya, Dek ya. Skill di bidang IT. Jadi nggak menggantungkan dari kampus saja, paham ya maksudnya ya? Iya, Bu, paham, Bu. Seperti itu. Kalau IT kan perkembangannya cepat ya. Jadi yang di PENS itu biasanya yang basic, database, kemudian pemrograman seperti ini. Kalau pemrograman seperti ini ada yang saya sudah bisa, Bu. Ya nggak apa-apa, soalnya yang lainnya kan banyak yang belum bisa juga. Jadi kita juga harus mengikuti standarnya. Kalau web itu berarti ya banyak, web itu kan perkembangannya juga pesat ya. Jadi kalian juga banyak mengikuti yang ada di luar juga. Seperti itu. Pokoknya kan sekarang online semua atau ya. Tutorial juga banyak loh. Jadi nggak hanya harapan dari kampus saja. Iya, Bu. Makanya kalau mahasiswa IT kan terus pokoknya harian bisa di depan laptop kayak gitu kan. Ya. Iya. Iya, benar. Ini terbiasa harian di depan laptop ya. Bu, teman-teman tanya masalah absensi, Bu. Absensi di PENS itu juga ketat ya, Dek ya. Jadi ada SP1, ada SP2. Jadi kalau mahasiswa, kalau online gini kan pasti kalian masuk ya, karena nggak mengabaikan lokasi ya. Kalau kalian masuk nggak mengabaikan lokasi, kalian bisa cek log dimanapun kan bisa. Tapi nanti pada saat masuk kalian benar-benar harus ngecek absen. Ini Bu, absen kelas ini Bu. Absen kelas ini ya belum saya cek. Tapi saya ngecek absen mahasiswanya ya. Iya Bu, yang sekarang. Oh iya Bu, untuk absen untuk Kalau yang hari dari ini. dosen lain gimana caranya? Enggak, maksudnya absennya hari ini kan kita belum absen sama sekali Bu. Untuk pembelajaran hari ini Bu. Dari dosen lain nggak ngasih tahu ya yang mohon maaf Bu. Bukan, Absen maksudnya. Oh iya. Ya, hari ini kita belum absen begitu. Absen ya Bu. Bukan sama teori. Untuk mata pelajaran kali ini, Bu. Absen di etolnya Bu. Kita belum dibuka. Tadi Bu Yuli ada kendala tadi. Iya, ada kendala punya saya kok muter-muter terus ya. Sampai sekarang Bu. Iya, muter-muter terus. Mahasiswa bisa ya? Itu bisa Bu. Gitu. Saya kan kalau begitu bikin open Chrome baru di situ Bu, buka lagi.